Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita. Ini adalah majelis yang ke-24 dari majelis pertama. Ya. Tapi kalau merunut ke daras baru, maka ini adalah majelis yang kedua, ya. Karena kemarin muqaddimah majelis pertama, dan sekarang masuk ke kitab majelis yang kedua, ya. Ini majelis yang kedua. Kata beliau rahimahullah, Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, setelah beliau muqaddimah dan bilang wa ba'du, fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah mutammimatun limasailil ajurrumiyah. Ini adalah muqaddimah, ya. Muqaddimah itu artinya pendahuluan, tapi isinya adalah perkara-perkara yang penting, mendasar, yang harus diketahui oleh orang yang mau belajar sebuah ilmu, ya. Jadi setiap ilmu ada muqaddimahnya, ya. Beda dengan muqaddimah kitab, ya. Kalau muqaddimah kitab itu kata pengantar atau pendahuluan yang paling awal, itu namanya muqaddimah juga. Tapi muqaddimah yang dimaksud di sini adalah istilah dalam ilmu, yaitu kumpulan kaidah yang harus diketahui dan dihafal oleh orang yang mau belajar sebuah ilmu. Seperti biquniyah, itu muqaddimah dalam ilmu mustalah, ya. Kemudian jurumiyah, mutammimah, itu juga muqaddimah dalam ilmu nahwu, ya. Kemudian dalam saraf misalnya tasriful izzi, itu muqaddimah dalam ilmu saraf atau tasrif, dan seterusnya. Muqaddimah ini mutammimatun, ya, menyempurnakan masail, yaitu bab-bab atau fasal-fasal yang ada dalam kitab jurumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat, yang mana kitab ini mutammimah bisa menjadi perantara antara kitab yang ringkas tadi jurumiyah dengan kitab yang lebih panjang, lebih mendalam pembahasannya. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha. Semoga Allah memberi manfaat dengan kitab ini, karangan saya ini, sebagaimana telah memberi manfaat dengan kitab jurumiyah fil hayati wa ba'dal mamat, di dunia ketika hidup dan setelah meninggal. Innahu qaribun mujibud da'awat, ya. Qala Abu Abdullah, yaitu pensyarah Ahmad bin Sabit rahimahullah, ibtada al-musannif rahimahullah bil basmalati ka sya'ni katsirin minal musannifin iqtida'an bi kitabillahil aziz haitsu unzila al-basmalatu fi ibtida'i kulli suratin wa amalan bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yabtadi'u biha fi rasailihi ilal muluk wa ghairihim yad'uuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala kama huwa masyhur fi sahihain wa ghairihima. Al-musannif memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau basmalah itu ya bismillahirrahmanirrahim khusus, ya. Kalau tasmiyah itu umum, ya. Lebih umum. Beliau pakai bismillah di awalnya, sebagaimana ini adalah kebiasaan banyak dari para penyusun kitab dalam rangka mengikuti kitab Allah Al-Quran, karena bismillah ini selalu diturunkan di awal setiap surat.
kecuali surat Taubah. Dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena surat beliau juga selalu dimulai dengan bismillah ketika menulis surat kepada raja-raja atau selain mereka, berdakwah pada Allah. Ya, sebagaimana ini masyhur dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim serta selain keduanya. Wal jar wal majrur fil basmalati muta'alliqun bimahdhufin ittifaqan. Adapun jar majrur sudah antum lewati, ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah itu ismiyah atau fi'liyah. Ada syibhul jumlah, dia bukan jumlah. Apa itu bukan jumlah? Itu jar majrur. Kalau antum perhatikan bismillahirrahmanirrahim, dia bukan jumlah. Karena terdiri dari jar, yaitu huruf jar itu dengan majrurnya, yaitu lafzul jalalah. Ya. Tidak ada fi'il sebelumnya, tidak ada isim sebelumnya. Berarti dia syibhul jumlah. Syibhul jumlah berarti bukan jumlah. Ya. Berarti ada tempat dia bergantung. Ya. Yang namanya jar majrur atau yang lainnya itu selalu ada fi'il atau yang semakna dengan fi'il tempat bergantungnya. Misalnya orang bersumpah wallahi. Ya. Ini jar majrur, ada tempat bergantungnya, sudah dihapus, yaitu uqsimu. Ya. Aku bersumpah, wallahi, demi Allah. Ya. Kalau bismillah, jar majrur, berarti ada tempat bergantungnya yang menjadi penyempurna maknanya. Apa itu? Kata beliau, dia terkait dengan sesuatu yang mahdzuf dan ini disepakati. Dia terkait dengan sesuatu yang mahdzuf. Qaddarahul basriyun isman khassan aw 'amman ay ta'lifi aw ibtida'i. Wa qaddarahul kufiyun fi'lan khassan aw 'amman ay u'allifu aw abtadi'u. Ya. Mereka sepakat ada sesuatu yang mahdzuf, ya, yang menjadi tempat bergantungnya bismillah pelengkapnya. Nah, mereka antara dua mazhab itu Basrah dan Kufah beda. Ya. Kalau orang Basrah bilang yang dihapus muta'allaq bismillah adalah isim, ya, bukan fiil. Bisa jadi isimnya itu khusus, ya, tergantung pekerjaan dan kegiatan, atau umum, ya. Khusus itu misalnya ta'lifi, ya. Yaitu ta'lifi bismillah, ya. Aku memulai karanganku dengan bismillah. Atau ibtidai, ini umum. Tapi dua-duanya isim. Aku memulai, ya, amalanku ini dengan bismillah, ya, umum. Tapi dua-duanya isim. Ini model Basrah, ya. Kalau orang Kufah itu menganggap yang mahdzuf muta'allaq dari bismillahirrahmanirrahim adalah fi'il. Bisa jadi fi'il yang umum, bisa jadi fi'il yang khusus. Contoh yang khusus yaitu kalau dia mau ngarang, ya dia bilang takbirannya u'allif, ya. Bismillahi u'allif, ya. Aku mulai karanganku ini dengan bismillah. Atau umum, fiilnya umum, abtadi'u, ya. Abtadi'u, ya. Aku memulai amal ini. Kemudian pensyarah merajihkan salah satunya, wal arjahu kaunuhu fi'lan. Tapi yang rajih kata beliau itu fi'il bukan isim. Yang mahdzuf itu fi'il. Itu mazhab orang Kufah, ya. Dan dia khas bukan umum, ya. Tergantung apa yang dimau, tergantung apa yang mau dilakukan, ya. Misalnya mau makan bismillahi akulu, ya. Mau nulis bismillahi aktubu, ya. Mau tidur bismillahi anamu, ya. Dan seterusnya. Ini namanya khas, ya. Tergantung kegiatan, itulah yang muqaddar.
muakharan. Jadi fiil yang mahdzuf itu dia di akhir, enggak di awal. Ya, kalau di awal kan u'allifu bismillah. Ya, aku mengarang dengan mulai mengucapkan bismillah atau menulis bismillah. Kalau makan, akulu bismillah. Aku mulai makan dengan bismillah. Ya. Tapi kalau muakhar ditaruh di belakang takdirannya. Ketika dibaca, ketika ditampakkan, maka dibilang dia di ujung, di akhir. Ya, bismillahi u'allif, bismillahi akulu, bismillahi ashrabu, dan seterusnya. Amma kaunuhu fi'lan fali amrayn. Lalu kenapa pensyarah merajihkan muta'allaq dari jar majrur bismillah adalah fi'il? Alasannya apa? Ada dua, kata syarih. Ahaduhuma annal asla fil amali lil af'al. Hukum asal sebuah amalan ya adalah itu milik fi'il, itu yang bisa merafa'kan, menasabkan, menjadi tempat bergantung jar majrur dan zaraf, itu adalah hak fi'il ya. Sehingga kalau dihapus yang lebih berhak adalah dia ya. Ini alasan pertama kata asy-syarih. Kemudian alasan kedua, wasani kasratut tasrih bihi ya. Karena kalau dilihat dalam ayat atau hadis atau kalamul Arab ada huruf jar, itu biasanya dia bergantung kepada fi'il seringnya, bukan kepada isim. Ya. Kalau disebut muta'allaqnya itu seringnya fi'il, bukan isim. Ya qaulihi ta'ala iqra ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Di sini bismi rabbik jar majrur muta'alliq dengan kepada iqra ya fi'il. Contoh yang lain hadis bismika rabbi wada'tu jambi ya. Ya. Ini wada'tu muta'allaq bismika, yaitu wada'tu jambi bismika ya. Wa nahwiha ya, wa nahwihima. Ini kenapa asy-syarih memilih itu fi'il, karena kalau disebut lebih banyak fi'il dibanding isim. Wa amma kaunuhu khassan fali anna kulla mubtadi'in bil basmalah fi amrin yuzmiru ma ja'ala al basmalata mabda'an lahu. Adapun kenapa dibilang fi'il yang muqaddar ini fi'il khas, khusus tergantung situasi, kondisi dan pekerjaan yang mau dilakukan. Sebabnya karena setiap orang yang mau melakukan pekerjaan kemudian memulai dengan membaca bismillah, itu tentunya di dalam hatinya ya sudah terbayang pekerjaan yang dia lakukan ya. Tidak umum tapi khusus yang dia bayangkan ya. Ya, yang dia bayangkan walaupun dia tidak ucapkan ya, khusus itu pekerjaan itu ya. Fal mubtadi'u fil akli idza qala bismillah yanwi akulu wa fi syurbi ashrabu wa fi ta'lif u'allifu wa halumma jarra ya. Rinciannya contoh kalau mau makan tentunya orang di dalam hatinya maksudnya saya makan akul. Kalau minum ya ashrabu, kalau mengarang ya u'allifu, dan seterusnya. Ini yang kenapa dipilih khas ya, bukan am. Kemudian yang terakhir dipilih muakhar ya. Kenapa muakhar? Yang muqaddar tadi kata asy-syarih wa amma kaunuhu mutaakhiran fali umur. Kenapa dibelakangkan ketika mau dinampakkan? Ada berapa sebab? Minha al-ihtimam bismihi ta'ala ya, mementingkan isim Allah. Wa minha ifadatul hasri, menunjukkan makna pembatasan ya. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr ya. Karena kalau ma'mul itu kita dahulukan kemudian amilnya kita belakangkan, itu menunjukkan ma'mulnya itu khusus ya. Ya, kalau ada jar majrur mendahului fiilnya,
itu maknanya khusus seperti di sini. Bismillahi akul, yaitu hanya dengan nama Allah, ya, atau hanya Allah tempat aku isti'anah ketika aku makan ini. Hanya Allah lah sumber aku mengharap berkah dengan menyebut namanya ketika aku mulai makan ini. Ya. Ini ada kata hanya, yaitu hasr. Ya. Contoh yang lain, Bismillahi, iyyaka na'budu. Itu kan ma'mulnya didahulukan, maknanya hanya kepadamu. Ya. 'Alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah lah hendaklah kalian tawakal. Ini maksud beliau, ya. Mendahulukan jar majrur dari muta'allaqnya itu fungsinya menunjukkan khusus, ya. Karena ba di sini kan maknanya termasuk maknanya untuk isti'anah, ya. Meminta bantuan, ya. Bantuan itu ibadah dan hanya kepada Allah. Makanya kita pakai hasr. Fa idza qulta bismillahi aktubu kana bimanzilati la aktubu illa bismillah wa ghairi dzalik, ya. Kalau kamu bilang bismillahi aktubu, maka itu semakna dengan kamu bilang la aktubu, aku tidak menulis kecuali dengan memulai atau minta tolong kepada Allah, ya. Dan fiil-fiil yang lain, ya. Bismillahi akulu atau asyrabu. Wa qawluhu alhamdulillah ila akhirih, hadza awwalu ma tamma bihi al-musannif al-ajurrumiyata, ya. Kata beliau alhamdulillah, ini mukaddimah ini, pakai alhamdulillah, pakai selawat. Ini adalah kalimat pertama yang beliau tambahkan, ya. Yang ini tidak ada dalam jurumiyah. Jurumiyah kan bismillah langsung al-kalamu, ya. Enggak ada alhamdulillah, ya. Itu maksud beliau. Ini perkataan pertama yang beliau tambahkan untuk melengkapi jurumiyah, yaitu adanya muqaddimah alhamdulillah. Fa innahu lam yadhkur fiha alhamda wassalata wassalama afadahul ahdal. Dalam jurumiyah tidak ada alhamdulillah, tidak ada selawat, tidak ada salam, ya. Ini dinukil dari Al-Kawakib karangan Al-Ahdal. Qauluhu fi ilmi al-arabiyyah hiya 12 ilman. Ilmu bahasa Arab ada 12. Wal muradu bi ilmi al-arabiyyati huna ilmun nahwi, ya. Dalam ilmu bahasa Arab padahal banyak, ya. Maksudnya ya nahu, karena ini yang dibahas, ya. Idh hadzal kitab la yashtamilu illa alaihi wa huwa asyrafuha kama taqaddam, ya. Kenapa ilmu nahwu yang dimaksud? Karena kitab ini ya memang kandungannya itu, ya. Dan ini adalah ilmu bahasa Arab yang paling mulia, ya, karena paling penting untuk diketahui, ya. Wa qawluhu mutammimatun limasail al-ajrumiyah, al-murad bit-tatmim huna at-takmil, ya. Tatmim maksudnya takmil, yaitu penyempurnaan. Wa huwa ala qismain, ada dua macam, ya. Dua model penyempurnaan yang dilakukan. Al-awwalu at-tatmimu bi dzikril ahkami wal masail wal fusul at-tabi'ah lil abwabil madhkurah fi al-asli, ya. Model penyempurnaan yang pertama menyebutkan hukum-hukum, ya, masalah-masalah, fasal-fasal yang mengikuti bab yang sudah disebut di dalam kitab induknya, itu jurumiyah, ya. Kitabnya sudah ada, ya, bab-babnya sudah ada, kemudian dikasih tambahan. Kababil kalam wal i'rab wal fa'il wa naibihi wal mubtada wa khabarihi wa nahwi dzalik. Wa hadzal qismu wal aktsar, ya. Model penyempurnaan yang pertama ini yang paling banyak yang beliau lakukan, yaitu babnya sudah ada kemudian ditambah, ya. Ya. As-tsani, penyempurnaan yang kedua, at-tatmimu bi dzikri abwabin lam tuzkar fil asli. Model kedua adalah membikin bab baru yang tidak ada dalam kitab asal, ya. Kababil bina
Kababil bina, ya. Enggak ada di matan jurumiyah bina, adanya i'rab, ya. Wal istighal, ya. Enggak ada di matan istighal, matan jurumiyah, adanya di mutammimah. Wa ta'ajjub wal adad wal waqfi wa nahwi dzalik. Qauluhu al-ajurrumiyah nisbatun lisyaikh al-allamati Abi Abdullah Muhammad bin Dawud as-Sinhaji. Al-ma'rufi bi ibni Ajurrum bi hamzatin maftuhatin mamdudah. Ajurrum, ya. Fajimin madmumah, ya. Jim setelah hamzah, ju, ya. Thumma ra'in musyaddadah madmumah, ru, ajurru. Fawawin, ya. Kemudian setelahnya ada wawu. Wa ma'nahu bilisanil barbar al-faqirul mutasawwif, ya. Kalau bahasa barbar, bahasa asli Afrika Utara itu yang mencakup Tunisia, Aljazair, Maroko, ya. Mereka punya bahasa sendiri, ya. Ini kalau ajurrum artinya al-faqir al-mutasawwif, ya. Faqir dengan mutasawwif itu maknanya kurang lebih sama. Faqir itu secara lughah kan ada, tapi secara ilmu tasawuf, faqir itu aslinya artinya orang zuhud, ya. Orang yang menempuh kehidupan zuhud dibilang al-faqir, ya. Sama maknanya dengan as-sufi, ya. Al-mutasawwif adalah yang menjalani hidup seperti ajaran sufi, ya. Ajaran sufi yaitu yang mengajak kepada zuhud dan lain sebagainya, akhlak, ya. Sufi ada dua macam. Ada sufi yang mementingkan ibadah, ada sufi yang sufi filsafat yang nanti jadinya manunggaling kaula Gusti itu, ya. Barakallahu fikum. Tapi dua-duanya dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang membuatnya sekarang jadi seperti itu, ya. Gulu, ya. Yang ibadah, gulu dalam ibadah tidak berdasarkan dalil seringnya. Yang tadi filsafat, ya gulu tadi sampai kepada ilhad, ya. Dan sekarang sudah nyampur semua. Wallahu a'lam. Was-Sinhaji, ya, nisbah ila Sinhajah. Wahia qabilatun bil Maghrib, ya. Salah satu kabilah yaitu suku di Maghrib. Nusiba ilaiha wa kana min ahli Fas. Beliau ini dari orang Fas, ya. Nama negeri sekarang kalau enggak di Maroko ya di Tunis, ya. Nama kota Fas ini. Ulida sanata sanatain Wasab'in wa sittimi'ah, ya, 672 wa tufiya sanata salas wa ishrin wa sab'imi'ah rahimahullahu ta'ala, ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjut pada majelis yang ketiga. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala